Kenapa harus peduli soal uang? Tunggu. Ini bukan soal jadi matre, atau kikir. Ini soal kebebasan, dalam tanda kutip. Dan bukan menjadikan uang adalah segalanya. Tetapi kita akan bahas dalam kerangka yang fleksibel untuk diterapkan pada situasi, pengalaman kondisi ekonomi, era, dan tempat atau geografis. Selengkapnya kita simak videonya yuk. Pernahkah kamu merasa canggung saat bicara soal uang? Atau mungkin merasa topik ini terlalu dewasa, rumit, dan membosankan? Nantilah kalau sudah banyak uang baru dipikirin, begitu mungkin dalih kita. Jika ya, kamu tidak sendiri. Tapi, sadarkah kamu bahwa dengan mengabaikan uang, kita sebenarnya sedang mengabaikan masa depan dan kebebasan kita sendiri? Peduli soal uang bukanlah tentang menjadi serakah, materialistis, atau menumpuk harta tanpa tujuan. Sama sekali bukan. Peduli soal uang adalah bentuk paling mendasar dari kepedulian terhadap diri sendiri. Ini adalah tentang memberikan dirimu pilihan, ketenangan, dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai keinginanmu. Mari kita bedah kenapa harus mulai peduli soal uang. 1. Uang adalah kendaraan, bukan tujuan akhir. Bayangkan kamu punya mimpi, keliling dunia, membangun bisnis sendiri, memberikan pendidikan terbaik untuk anak, atau sekadar pensiun dengan tenang tanpa merepotkan siapapun. Sekarang, bayangkan bagaimana cara kamu sampai ke sana. Uang adalah kendaraannya. Tanpa bensin yang cukup, tabungan dan investasi, dan tanpa kemampuan menyetir yang baik, literasi finansial, mimpi-mimpi itu mungkin akan selamanya hanya menjadi angan-angan. Mengelola uang dengan baik berarti memastikan kendaraanmu selalu siap untuk membawamu ke tujuan manapun yang kamu inginkan. 2. Ketenangan pikiran adalah kemewahan sejati. Apa yang terjadi saat motor tiba-tiba rusak? Atau saat kita atau keluarga butuh penanganan medis mendadak? Bagi mereka yang abai soal finansial, momen seperti ini adalah sumber kepanikan dan stres luar biasa. Mereka terpaksa berutang, menjual aset, atau meminta bantuan dengan rasa tidak nyaman. Sekarang, bayangkan skenario kedua. Kamu sudah punya dana darurat. Saat musibah datang, kamu mungkin tetap khawatir, tapi kamu tidak panik. Kamu tahu kamu punya jaring pengaman. Kamu bisa fokus pada solusi, bukan pada masalah, cari uang dari mana. Ketenangan pikiran di tengah badai inilah kemewahan yang tidak ternilai harganya. 3. Bebas dari sangkar emas, pekerjaan. Banyak orang terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai. Mereka benci hari Senin, lelah secara mental dan fisik, tapi tidak berani untuk berhenti. Kenapa? Karena tagihan harus dibayar. Dapur harus tetap ngebul. Ketika kamu peduli dengan uangmu, menabung, berinvestasi, dan membangun aset, kamu sedang membangun sebuah pintu keluar darurat. Kamu memberikan dirimu sendiri kekuatan untuk berkata, tidak. Tidak pada pekerjaan yang toksik. Tidak pada proyek yang tidak sesuai dengan nurani. Tidak pada gaya hidup yang dipaksakan oleh keadaan. Kamu punya pilihan untuk resign dan mencari peluang baru, mengambil cuti panjang untuk memulihkan diri, atau bahkan memulai usahamu sendiri. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. 4. Waktu adalah sahabat terbaik, atau musuh terburuk. Ada satu konsep ajaib dalam dunia keuangan, bunga majemuk, compound interest. Sederhananya, uangmu bisa beranak pinak. Lalu, anak-anak, uangmu itu juga akan beranak pinak lagi. Semakin dini kamu memulai, semakin dahsyat pertumbuhannya. Orang yang mulai berinvestasi Rp500.000 per bulan di usia 25 tahun akan punya hasil jauh lebih besar daripada orang yang mulai berinvestasi Rp1.000.000 per bulan di usia 35 tahun. Menunda kepedulian soal uang berarti kamu membuang-buang asetmu yang paling berharga, waktu. Kamu memaksa dirimu di masa depan untuk bekerja lebih keras demi hasil yang lebih kecil. Jadi, harus mulai dari mana? Peduli bukan berarti harus langsung jadi ahli investasi. Mulailah dari langkah paling sederhana. Kenali musuhmu, catat semua pengeluaranmu selama sebulan. Kemana perginya uangmu? Kaget dengan hasilnya? Bagus. Kesadaran adalah langkah pertama. Beri tujuan pada uangmu, buat anggaran sederhana. Tentukan berapa untuk kebutuhan, keinginan, tabungan, dan dana darurat. Anggaran bukan untuk mengekang, tapi untuk memberi arah. Bayar dirimu sendiri terlebih dahulu. Begitu gajian, langsung sisihkan sebagian untuk tabungan investasi. Jangan menunggu sisa. Belajar,
Baca buku dan tonton video tentang keuangan pribadi. Pengetahuan adalah kekuatan. Kesimpulan, berhenti melihat uang sebagai topik yang menakutkan atau tabu. Lihatlah uang sebagai alat. Alat untuk membangun kehidupan yang kamu impikan, alat untuk melindungi dirimu dan orang yang kamu sayangi, dan alat untuk memberimu kebebasan memilih. Peduli soal uang hari ini adalah bentuk cinta dan hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu di masa depan.